Dan mari kita mulai Business Talk Show Morning Meeting pagi ini. Business Talk Show pagi ini akan dipandu oleh seseorang yang kompeten. Latar belakang beliau seorang digital marketer, dalam 3,5 bulan menjadi health manager dan 12 bulan menjadi sales manager. Mari kita sambut moderator Business Talk Show pagi ini, SM Bapak Ari Wahono. Ayam ya ayam lagi. Kemarin udah ayam ya Bu ya, Mas, sekarang ayam lagi ya. Ayamnya udah digoreng ya Bu ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Minum kopi pakai es. Selamat pagi guys. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari seorang wanita. Saya pertama kali melihat beliau cerewet. Enggak. Saya pertama kali melihat beliau, saya merasa bahwa beliau ini orang baik, Bapak Ibu, gitu. Itu adalah hal yang saya rasakan. Nah, beliau seorang wanita, latar belakang beliau seorang agen asuransi, dan beliau pernah bekerja sebagai auditor, karyawan bank juga, gitu. Dan beliau sekarang menjabat sebagai sales manager di Kowe. Kayaknya salah satu dari, silakan tepuk tangan Om ya. Beliau ini salah satu dari 2 sales manager Kowe wanita di Indonesia kayaknya. Yang lainnya cowok semua, gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita langsung panggil saja narasumber kita pagi hari ini, SM Ibu Margareta Suteja. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ari. Terima kasih Pak Ari komitmennya. Silakan duduk Bu. Oke. Ini kursi panas. Panas banget ini ya. Who wants to be a millionaire ya? Iya. Ibu mau call a friend? Kalau boleh saya call a friend saya atau teman-teman saya di belakang boleh ya? Saya call a friend. Oke, Bu Reta, Iya. saya mau tanya-tanya nih ya, gitu. Pertanyaan pertama, simpel aja. Ibu cerita dong Bu, waktu Ibu pertama kali kenal Kowe, itu gimana ceritanya? Terus apa yang membuat Ibu tertarik sama Kowe? Silakan. Oke, thank you Pak. Pertama kali saya kenal Kowe itu, jadi kebetulan saya direkrut oleh Pak Sarwono dan Ibu Dewi. Nah, kebetulan Ibu Dewi itu saya kenal dulu dari industri sebelumnya, dari asuransi. Insurance ya? Oke. Iya, kebetulan kita itu dapat award jalan-jalan ke Berlin, saya bareng sama dia. Nah, jadi saya keep kontak tuh sama dia di tahun 2019. Oke. Sampai 2023, ceritanya dia mengundang saya sama suami untuk jadi speaker di agensi dia waktu itu di asuransi. Oke. Tapi ternyata saya bilang, Bu, saya sudah nggak di Prudential. Saya sebut sebut merek nama, deh. ya. Maksudnya yang pakai itu tuh sakit kepala, yang di sensor bisa nggak ya? yang nggak sembuh itu loh, gitu kan, si merah gitu kan. Oke. Saya udah nggak di situ, saya udah pindah ke yang singkatan 3 gitu kan, yang warna orange, yang merah luntur dikit gitu kan. Yang suka dicepetin gitu ya? Iya, dicepet-cepetin jadi maju terus ke depan gitu kan. Iya. Udah pindah ke situ. Nah, Oke. dia melihat pada saat saya sudah beralih kapal, berarti ini orang yang sudah bisa dimasukin sesuatu yang baru. I see. Oke. Karena jujur, si merah ini cukup idealis. Oke. Jadi kita dulu didoktrin kalau ada yang geser itu musuh kita. Pengkhianat. Oh. Jangan didekati, gitu. Dulu Oke. tuh begitu, gitu. Jadi Oke. akhirnya beliau bilang, gue mau ini dong ketemu, kata dia gitu. Oke. Laki gue lagi main air nih. Hah? Serius dong? air. Main air? Maksudnya main air gimana? Jualan galon gitu kan? Oke. Gimana Bu maksudnya main air gitu? Ketemu dulu deh, ketemu gitu kan. Dilalanya 3 kali kita janjian, 3 kali kita nggak bisa ketemu. Oke. Bukannya saya menghindar, tapi memang saat itu timingnya Nggak pas. tidak pas. Oke. Berkali-kali kita nggak bisa ketemu. Sampai terakhir itu teman saya, jadi perekrut saya secara langsung adalah yang namanya Bu Ai Herawati, perekrut saya. Jadi Oke. itu teman agensi saya di asuransi, dia sudah direkrut sama Pak Sarwono duluan. Dia bilang, Tak mampir yuk ke rumah, kebetulan rumah saya dekat.
gue lagi bikin sop buntut tadi gitu. Ya hari gini dikasih makan siang gratis, siapa yang nggak mau kan? Ke rumah dong, makan sini. Ya kita berangkat. Ya orang lagi di situ gitu kan. Pergilah saya ke situ sama suami. Nggak lama saya masuk, kok saya dengar suara yang saya nggak yang cukup familiar. Suaranya Bu Dewi. Kok ini orang saya kayak kenal suaranya. Pas saya, ya kata ketemulah saya di situ. Ketemulah saya Oke. dengan Bu Dewi, dan nawarin saya. Terus suami saya yang penasaran waktu itu, Bu, ibu kok mau jalan beginian? Beginian Iya ya. maksudnya, karena gini kita tahu Bu Dewi itu cukup punya prestasi oke di asuransi. Oke, Gitu. oke. Kalau beliau sampai jalan, berarti ada sesuatu, I kan see. gitu kan? Kenapa ibu mau jalan ini? Itu Oke. pertanyaan suami saya saat itu. Iya Lan, ini ada bisnisnya bagus, gitu. Dia cerita panjang lebar. Suami saya antara keluar masuk sampai akhirnya dia stay. Dia liatin, dia penasaran gitu kan. Lu dengerin tadi gitu. Saya disuruh dengerin. Gitu kan. Udah, terus suami saya tanya, "Bu, sekarang gini deh, Bu. Ini MLM bukan?" "Bukan." Kayak gitu. Oke. Kenapa Ibu bisa bilang bukan MLM? Oke. Ya, ini direct selling kata dia. I see. Oke. Ya udah gini deh, Bu. Saya nanya 3 hal. Oke. Pertama dia tanya gini, pakai modal nggak? Enggak, karena jujur saya saat itu sedang tidak bisa memulai bisnis dengan modal. Oke. Saya saat itu sedang butuh bisnis yang benar-benar tanpa modal, tapi saya punya kemauan untuk jalan. Saat itu. I see. Gitu. Jadi, wah ini kayaknya boleh nih. Pertama dia bilang enggak pakai modal. Mm-mm. Saat itu memang saya kepengen beli, cuma kan istilahnya kalau saya nggak beli pun boleh gitu Iya, loh. iya, Saat iya. itu Betul, gitu. betul. Jadi udah, oke, boleh 1. Terus harus tutup poin nggak? Kan kalau memang harus tutup poin kan, Iya. di Bapak Ibu ya? Enggak kata dia. Benar ya Bu, jual 1 dapat ya Bu? Dapat, tadi gitu. Oke. Ketiga Bu, nyetok barang nggak? Karena banyak yang nyetok kan akhirnya kan. Oke. Enggak, gila orang udah gitu punya nyetok di mana kata dia gitu kan. Udah dong kita gitu. Nggak mungkin kita nyetok barang. Oke ya udah. Sekarang Ibu butuhnya apa? KTP aja. Saya cuma ditelepon suami, kasih KTP lu. Hah? Kok saya jadinya kan? Akhirnya saya yang kasih Oke. KTP. Jadi makanya saya yang pertama kali join. Jadi memang saat itu karena kita melihat ini ada bisnis bagus, nggak pakai modal. Saat itu. Yes, Jadi pertama yes, kali kita yes, join yes. karena itu. Oke. Ya biarpun kita masih belum ngerti saat itu. Ini gimana sih jualannya gitu Oke. kan. Biarpun udah lihat mesinnya apa gitu. Cuman ini bener apa enggak, apa sehat atau tidak, kita nggak tahu saat itu. Oke. Masih gelap. Yes. Cuma saat itu cuma ngeliat duitnya. Zaman itu belum ada combo. Oke. Tapi belum combo aja udah enak. Oke. Satu jual 1 kita dapat 800 ribuan deh kurang lebih. Oh, apa itu? Jual- Water purifier apa air purifier? Water. 800.000. Sekarang lebih Kurang banyak ya. Oh iya, dulu 1 Neo itu kita dapat 800 something lah. Oke. Belum potong pajak ya. Oke. Gitu. Dulu tuh nggak ada bundling. Dengan lihat begitu aja, saya sama suami udah bilang gini, gila, jual begitu 1 800 ribu. Lu mau usaha di mana gitu loh. Iya, Itu iya, cuma iya. waktu itu zaman masih 290 ya, kalau saya nggak salah. Yang Itu 6 tahun. Ya 6 tahun waktu itu. Oke. Jadi 290 dapat income-nya 800 ribu gitu kan. Yes. Ini jualan dari mana ceritanya? Biarpun sampai saya gini pas pulang ini, gue masih nggak ngerti lu dapet angkanya dari mana. Udah deh nggak usah dipikirin, jalanin aja ya nggak sih. Kita yang penting gini, kita jalani 1 bulan ini ya. Kita buktiin bener nggak tar tuh bulan depan kita dapat duitnya. Iya. Kalau nggak bener kita tinggalin. Saya berdua udah deal tuh sama suami. Sama 1 bulan suami saya bolak-balik tuh ketemu sama Bu Dewi. Bu bener ya Bu, dapet ya Bu? Oke. Iya dapet. Kalau nggak dapet saya tinggal ya Bu. Iya tinggal deh kata dia gitu. Oh. Tapi kalau dapet awas ya lah kata dia gitu. Ya karena pas tanggal 20 nextnya saya itu closing 3, saya dapet 8,7 juta saat itu. Bulan Wah, pertama ya? Bulan pertama. Mantap. Bagi saya saat itu, saya lagi yang benar-benar butuh cari duit tanpa modal, itu saya dapat. 8 juta cuman cop-cop jualan itu water purifier sama air purifier. Jadi sejak itu Mantap. saya jalanin. Asik, ini berkat negosiasi sop buntut. Betul, itu dia makanya kan katanya tidak ada makan siang gratis ya Pak. Iya. Oh berarti nanti habis ini ibu-ibu siap-siap sop buntut, ngundang temennya, siapa tahu nanti ketemu SM kayak Bu Reta ya gitu. Itu poin pertama ya, negosiasi sop buntut ya Bu ya. Oke, nah terus kan sebetulnya waktu ibu akhirnya memutuskan jalan itu antara bareng almarhum suami ya gitu ya. Antara yakin dan belum yakin. Nah,
Lalu apa yang membuat ibu, ya udah deh gue coba aja dulu gitu ya, nothing tulus saja gitu. Ya. Padahal kan ada kemungkinan ini juga belum tahu ini sehat apa enggak gitu kan. Betul, makanya Terus kan belum. iya makanya juga belum gitu. Nah apa yang membuat ibu akhirnya ya udah deh gue jalan aja gitu. Terus akhirnya di titik mana akhirnya ibu memutuskan untuk serius selain dapat yang 8,7 itu bu? Oke, di bulan pertama itu, jadi abis saya di prospek malam itu, kayaknya besokannya deh kalau nggak salah, saya langsung dong kontak. Jadi kebetulan memang dari tahun 2022 saya tuh jalan sama engkong leader saya waktu di asuransi. Jadi dulu engkong leader saya itu pemilik GE. Oke. Cuman udah tutup buku lah ya istilahnya. Dua generasi di atas. Dua gitu generasi ya? di atas saya. Oke. Pemilik agensi dulu di I see. yang si merah sakit kepala nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, saya selalu jalan tuh sama suami istri ini. Jadi I kita see. selalu jalan berempat. Oke. Kemana-mana kita selalu berempat. Nah, jadi pada saat saya dapat sesuatu yang baru, yang saya cari siapa? Ya mereka-mereka lagi kan gitu. Biarpun sebetulnya ini engkong leader ya gitu. Pede aja lah gitu kan. Kok ngopi yuk. Ya kan? Kak ngopi yuk gitu kan. Ya karena kita setiap hari bersama dia nggak ada curiga dong kalau saya mau nawarin apa kan. Oke. Ya udah ayo ngopi di mana? GPS. Saya udah tinggal di Rawasari, jadi kalau yang tahu GPS. Fore ya Kak, Fore. Ya, oke kita berangkat situ. Yang istrinya lagi sambil sibuk aja nggak tahu bikin apalah waktu itu, suaminya juga sibuk main, suami saya ngoceh aja gitu. Oke. Kita kan nggak ngerti ya, kita baru satu hari lulus semalam, masih ngeblank nggak ngerti, pinter juga kagak gitu. Pokoknya apa yang nyangkut di kepala kita ngomong aja gitu pokoknya. Oke. Pokoknya modal cuma dikasih brosur, ya apalah yang ada dalam otak udah ngomong aja. Kok ini begini, kok ini lu kok gila lu jual satu dapat segini lu kok. Udah ngoceh aja terus. Itu kualitasnya begini, iya Lan, iya. Oke. Udah kayak antara, karena dia juga nggak paham kan, yang jelasin juga nggak ngerti, yang dijelasin juga pakai tempat bego. Iya. Ini sama aja orang buta nonton orang buta nih gitu loh jadinya. Ya udah, singkat cerita, hari itu cuma begini, ya udah sekarang jadi butuhnya apalah. Oke. KTP kok. Oke. Ya udah jadi dia istilahnya kayaknya pasrah karena ini anak udah nyerocos 10 nggak dari tadi gitu kan. Kian kali ya gitu. Iya. Ya udah lalu butuh apa lan? KTP kok. Ya udah nih. Yan kasih sama tuh istri juga yang kena. Yan KTP lu kasih. Tetap istri juga yang kena. Saya kasih. Coba dilala saat itu, mohon maaf. Yang usianya afiliasi nggak bisa terlalu muda. Bener-bener nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa pakai AJI, bisa pakai kartu MLM, atau nggak yang BUMN kan. Dulu mah nggak bisa, udah selesai urusan kita. Bingung dong kayak mana ya kita nih. Iya. Kakak, anak lu deh kak, anak lu. Pakai nama anak lah jadinya. Oke. Makanya namanya HM Gabriel. Oh, itu sejarahnya. Ya, jadi bukan karena bapak emaknya nggak mau kasih nama ya, enggak. Karena nggak boleh sama kowe saat itu dan tidak ada pilihan. Jadi akhirnya pakai nama anak. Dia pun masuk, kita sama-sama doang masih bego. Gimana caranya nih? Mau jalan sesuatu tapi kita selalu nggak paham. Ya udah, kita cari yang pintar yuk. Kita belajar ke rumahnya Pak Sarwono. Asik. Kita pergi ke rumah Sarwono dari siang sampai malam. Dia jelasin, ada kali 6 jam saya di rumah dia. Oke, ngerti? Ngerti lah. Akhirnya setelah 6 jam kita berkutat di situ ya, dari HP, HM, SM, barulah kita bersama-sama. Oh begini. Cuma kita waktu itu udah modal nekat karena kita cuma pikir gimana cara ini ada peluang, kita butuh, harus jalan. Saat itu udah cuma modal kemauan doang udah. Yes. Berarti bisa dibilang gini ya Bu ya, tidak perlu ngerti semuanya dulu untuk memulai. Iya. Yang penting jalan aja dulu, nanti kalau kita udah yakin jalan-jalan yang lainnya dibukakan. Gitu. Betul. Lama-lama learning by doing kita kira ngerti. Ya biarpun udah belajar 6 jam begitu ngerti, tapi kan pada saat kita rekrut lagi agak ngeblank lagi mah ada gitu loh. Cuman udah ajar aja terus ya. Lama-lama kan kita jadi paham kan. Oh ini salah, oh ini ya. Akhirnya kita learning by doing lah lama-lama. Oke. Nah, lalu di titik mana Ibu akhirnya membuat meyakinkan diri ya, atau titik mana Ibu kayaknya ini kayaknya keren ini kayaknya mantep nih. Ya setelah itu, malam itu. Setelah itu 6 jam sampai Sarwono itu ya? Iya, karena kan kita semua basicnya adalah insurance. Kita meng-compare dengan income kita yang dulu dia dari insurance. Mohon maaf ya, yang insurance ya maaf ya. Karena saya yakin pasti banyak yang bekas-bekas insurance ya kan. Oke. Jujur,
untuk dapat income 8 juta, gampangnya dengan income saya yang pertama lah ya. 8 juta itu kalau di insurance itu kurang lebih API-nya harus tunggu berapa tuh ya? Jangan 30% ya sekitar 80 juta. 80 juta. Iya. Oke. 80 juta API. Jadi premi kurang lebih 5 6 7 juta Premi 7 juta per bulan tuh per ya? bulan. Iya. Oke. Premi oke. 7 juta per bulan. Itu Oke. baru kita bisa dapat segitu. Oke, di compare itu, Iya. kayaknya ini gede banget. Iyalah. Ini kan saya cuma modal cari 3 orang berjualan itu 290.000. Yes. Nggak nyampe 1 juta loh Yes. omsetnya. Iya. Yang saya kasih ke Kowe. 290 kali 3 cuma berapa? 7, 6, Iya, 7, segitu, 7, Bu. 7, Iya. 780.000 kan? Saya matematikanya 4, Ya, Bu. pokoknya Ya. begitu dah ya, gitu loh. Saya kalau ditanya hitung-hitungan langsung mual, Bu. Mulus kayak saya hari ini Pak, ya Allah Pak. Tahu ya. Iya, jadi compare-nya jauh banget, 780.000 sama yang saya harus cari 7 juta. I see. Ya. Jadi duit gampang ya, Bu. Iya, kan kita melihatnya kalau nominalnya lebih kecil lebih mudah nggak, Bapak Betul, Ibu? betul, Iya kan? betul. Jadi saya melihatnya ini lebih gampang jualnya, barangnya ada. Kalau Iya, itu kan iya. jual konsep yang tidak diharapkan. Iya. Agak sulit kayak nyambungin ke orang ini kan Oke, gitu loh. oke, Kalau oke. ini Pak minum Pak, nggak usah kalau galon kelar Pak. Iya. Encok selesai Pak. Oh udah Iya, selesai kan betul. kita, ya enggak? Iya, kalau masih Udah. dianggap nggak nyata, nggak dianggap nggak nyata, digetok di kepala berasa ya, Bu. ya? Bejol Pak udah Iya, gitu iya. kan. Oke. Jadi semudah itu aja. Nah, terus pada saat ibu memulai menjalankan, kira-kira apa sih yang ibu ceritain ke orang gitu? Apa yang ibu bagikan ke calon mitra ibu atau calon customer ibu? Apa yang ibu ceritakan kepada mereka sehingga sekarang nih ibu bisa punya HM itu. HM ibu ada berapa? 13 ya? 14. Ada 14 HM loh Bapak Saat Ibu. ini. Ya kan? Nah, itu apa yang Itu ibu Bapak saya sudah datang. Ayo Pak. 6 jam ya. Jadi 6 jam saya privat. Jadi pelajaran yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu kan lakukan dulu aja walaupun kita belum terlalu paham. Pelajaran yang kedua adalah kalau kita belum paham, kita punya teman-teman atau kita punya leader yang bisa ditanyain. Kita bisa belajar dari orang yang lebih paham gitu ya Bu ya. Nah sekarang yang ketiga Bu. Apa yang Ibu bagikan kepada teman-teman itu sehingga Ibu bisa punya 14 HM sekarang nih gitu ya. Ya. Jadi waktu itu pertama kali saya mulai akhirnya dengan teman-teman yang lain. Ya karena kan jual ini gampang. Saya pertama akhirnya saya belajar untuk jual dulu. I see. Jual dan ternyata gampang jual ini. Dan saya pakai. Oke. Saya pakai. Oke. Oh ternyata rasanya enak gitu kan. Kita pakai, kita jual bisa mudah jadinya. Yes. Pertama yang penting pakai. Karena pada pakai kita punya experience sendiri itu storytellingnya nyampe ke orang. Betul. Dibanding kita pakai cerita orang lain. Iya, Oh si ini pakai ada begini lain ceritanya. Jadi apa yang kita rasa itulah yang kita cerita. Oke. Jadi simpel itu. Jadi orang jadi akhirnya oh ya oke. Dan jual bisnisnya gampang banget. Karena tadi saya bilang ini cuma 290 dapat 800.000 saat itu. Iya. Sekarang Dan makin gede. Ya Bu. sekarang 4 juta jual 2 coba. Kan enak banget jualnya, lebih mudah banget. Dan yang saya rekrut adalah teman-teman asuransi. Yang kita Oke. semua pada tahu berapa income-nya. Bagaimana dapat angka sekian gitu loh. Oke. Karena kan saya tahu dapurnya. Jadi Iya, saya iya. jualnya dengan mereka-mereka juga. I see. Gitu. I see. Start mulainya dari situ. Oke. Nah, sekarang kan tadi kan perasaan yang enak-enaknya nih nanya yang ininya Bu, yang susah-susahnya gitu ya. Ada nggak hambatan-hambatan dalam menjalankan kowe? Misalnya ditolak orang kayak diusir orang gitu kan mungkin ya bisa. Belum pernah dijujur ya. Oh diguyur ya, ibu guyur balik punya mesin air ya gitu ya. Banyak kan saya ya. Kira-kira ada apa hambatan atau tantangan yang ibu alami? Iya. Kalau hambatan, kalau bicara penolakan namanya kita bisa, namanya kita jualan ya. Nggak ditolak itu kayaknya belum afdol, ya kan? Kayaknya kalau ditolak tandanya belum prospek, ya kan? Nah, kudu rasain ditolak. Jadi tahu nih, oh kita harus perbaiki dirinya mana, mungkin ada salah presentasi atau apa, kan gitu ya. Kalau penolakan itu hal biasa karena saya 17 tahun di insurance. Jadi penolakan aman buat saya. Tapi mungkin kalau buat saya yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, beberapa orang mungkin ada yang tahu cerita saya. Oke. 2024 bulan April kemarin suami saya meninggal. Kita posisi, saya bisa datang dari sini loh, bisa di kantor. Saya bisa di kantor, kita bisa ketemu ya Pak ya.
sama Pak Sarwono, kita masih sempat ketemu Pak Sarwono, Bu Dewi, kita masih ketemu. Waktu itu rencananya saya mau ada meeting di sini dengan tim, tapi tim batal, tapi karena saya udah posisi udah datang, saya mampir ke sini. Oke. Sore kita pulang bareng-bareng, turun sama-sama semuanya. Suami saya pun masih sempat ngabawain saya brosur. Zaman dulu kita masih suka brosur banyak-banyak gitu kan. Kita masuk tol, di tol pintu keluar Mampang Perapatan dia udah bilang, saya sesat, saya ngap, dia bilang gitu, saya ngap nih, dia bilang. Ya udah, akhirnya kita keluar tol, dan kita berhenti di Indomaret Ampera yang mau ke Ampera. Setengah jam di situ dia makin nggak kuat, dia bilang bawa antar gua ke dokter. Ya udah, terdekat adalah RSUD Pasar Minggu paling dekat. Itu jam 6 sore dengan kondisi jalanan macet luar biasa. 8 jam kemudian suami saya nggak ada. Serangan jantung. 3 kali serangan jantung. Serangan pertama ada di mobil, serangan kedua pas lihat waktu itu masih ada beliau. Jadi Pak Sarwono sama Bu Dewi sempat datang ke Pasar Minggu, masih sempat ketemu. Suami saya habis keluar dari ronsen dada, masih ketemu sama Bapak Ibu, kita masih ngobrol ya Pak ya, kita masih ngobrol, tiba-tiba dia unfall yang kedua. Itu saya berdua sama Bapak, mukanya flat, yang kita nggak ngerti ini kenapa. Sekarang tiba-tiba langsung semua alatnya mati, langsung bunyi. Dan di CPR dan di CPR. Dan kejut sampai 2 kali baru balik suami saya balik tuh jam 7:30 itu suami saya balik. Jadi kayak mati suri sesaat, tapi habis itu semuanya biasa-biasa aja, lancar. Makanya Pak itu juga ya karena melihat kondisi udah bagus ya Pak ya, Pak Sarwono pamit pulang terus juga teman saya Pak Daniel sama Bu Ruci juga udah datang waktu itu juga, yang HM Gabriel. Mereka pun juga melihat kondisi suami saya bagus. Jam setengah 12 malam mereka pulang pamit juga, gitu. Kita nggak ada yang tahu karena kita anggap semuanya kayaknya ini sudah bagus. Kita tinggal tunggu rumah sakit yang ada ICU saat itu. Nggak taunya jam 12:30 pagi anfal lagi yang ketiga, dan itu 1 jam di CPR dan kejut nggak balik. Hingga jam 2 pagi. Gitu. Nah, itu kan pasti ini ya Bu ya, pukulan dan tantangan yang sangat berat ya dalam hidup banget. ya. Saat itu tuh tanggal 24 bulan 4, saat itu saya sedang siapkan tim saya untuk promosi 2 orang. Saat ini masih ada HM Sri Wuri Handayani sama Ibu Rianti sama HM Marta Yesi. Cuma saat ini sudah nggak ada yang Marta Yesi. Jadi saat itu saya sedang siapkan mereka di tanggal itu kan udah akhir-akhir closing date ya. Itu sampai akhirnya saya minta tolong sama Pak Sarwono sama Bu Dewi, saya minta tolong ya, boleh tolong pantau tim saya yang 2 ini karena ini nanggung banget, udah last minute, kekurangannya cuma tinggal sedikit, saya nggak bisa terusin dulu nih kondisinya. Iya betul. Nah. Dan akhirnya beliau yang bantu saya untuk menyelesaikan 2 tim saya yang memang saat itu harus promosi. Nah itu kan pukulan yang cukup berat ya Bu ya, gitu ya. Waktu kan kalau kita ingat ya, waktu pertama kali Ibu masuk ke Kowe, bisa dibilang yang jorokin itu almarhum suami, gitu ya. Terus akhirnya kehilangan suami. Lalu bagaimana Ibu akhirnya bisa tetap bangkit dan terus menjalankan Kowe gitu ya sampai sekarang. Makanya temanya ini Rise and Shine Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana kita akan belajar dari seorang Bu Reta bangkitnya itu gimana Bu? Sebetulnya memang nggak mudah ya, karena saya 16 tahun pernikahan, hampir 24 jam kami bersama. Saya ketemu kan di insurance, kita jadi kerja selalu bersama. Kayak bapak sama ibu lah. Iya. Kita selalu nempel, gitu kan. Di mana saya pasti ada dia, gitu. Jadi pada saat nggak ada, itu benar-benar kayak hilang pegangan. Nggak ada pegangan sama sekali. Dan waktu itu yang mungkin yang bikin saya harus tetap move on adalah pada saat itu saya sedang punya pameran kita lagi buka booth gitu ya. Jadi saya saat itu sama suami sedang punya pameran di GGP Grand Galaxy Park waktu itu 2 minggu. Dan minggu itu adalah minggu terakhir. Suami saya meninggal itu adalah hari Rabu, kita ngubur hari Jumat, dan hari Minggu saya harus loading out. I see. Saya harus loading out dan saya harus loading in pameran saya di Indofood Tower buat hari Seninnya. Dan itu kan kita sudah bayar semua kan. Jadi biar bagaimanapun saya tahu kondisinya adalah saya sedang berduka, tapi saat itu saya kembali lagi, saya selalu punya pilihan. I see. Hidup kita kan selalu pilihan ya Bapak Ibu ya.
kita mau terpuruk atau kita mau lanjut, kan begitu. Oke. Saat itu teman saya 2 orang ini yang luar biasa, dia sudah menawarkan diri, tak ayo gue temenin, kita loading in dan loading out. Oke. Tapi kan harus ada saya, karena itu boot saya. Nggak Yes. mungkin saya kasih minta tolong sama mereka lalu saya menangis berderai di rumah kan gitu kan. Iya. Ya akhirnya saya pamit sama orang tua saya bilang, Mas saya, untungnya orang tua saya tahu kalau saya ada boot. Saya harus loading out dan loading in hari ini, hari Minggu. Oke. Jadi Jumat saya habis ngubur, hari Minggu saya sudah loading in dan loading out ditemani oleh teman saya itu. Oke. Jadi saya jam 3 siang saya dijemput sama mereka, kita loading in dulu di Indofood Tower, kita nunggu loading out total jam 10 karena harus tutup mall kan, baru kita bisa loading out kan kalau mall. Sampai saya baru pulang jam 12 malam. Terus saya udah gak mikir deh tetangga mau ngomong apa. Oke. Istilahnya kan kalau namanya kita ya, itu kuburan suami aja masih belum kering. Ini bininya udah kelayapan, jam 12 malam pulangnya. Saya udah tutup mata deh, ya sudah. Karena ya ini kerjaan saya. I see. Saya memilih untuk, ya sudah. Saya berduka kemarin adalah di hari Sabtu, full. Saya di rumah. Hari Minggu, saya sudah harus mulai kerja. Dan hari Senin, dia tidak memaksa saya sebetulnya. Oke. Ibu Ruci tidak memaksa saya. Dia hanya menawarkan saya, tak, ya ini sebetulnya memang masa duka lu. Tapi lu mau nggak kalau kita kebut aja yuk, I see. supaya lu nggak nangis aja di rumah, kata dia. Oke. Yuk sama gue. Akhirnya saya bilang ya udah, yuk kak. Saya bilang kita berangkat hari Senin. Jadi semenjak itu saya lanjut kerja sampai detik ini. Tepuk tangan buat ketangguhan mental SM Reta ya Bapak Ibu ya. Biarpun jaga but nangis-nangis ya. Iya. Tapi setidaknya pada saat Ibu beraktivitas mulai ada kepulihan mental yang terjadi gitu ya. Saya melihatnya adalah harapan baru ya. Harus, karena kan saya punya 5 orang yang harus saya hidupi. Jadi pilihan saya adalah saya stay dengan saya terpuruk, atau abis itu anak saya nggak makan, orang tua saya nggak makan, atau saya lanjut move on. Karena saya punya anak yang harus makan, harus sekolah, orang tua saya harus makan. I see. Gitu. Buat Anda para pria, kalau ketangguhan mentalnya nggak kayak SM Reta, pakai rok aja ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Karena tepuk tangan sekali lagi buat Bu Reta ya. Karena ketangguhan mental itu sesuatu yang Terima kasih Ibu, makasih. Udah nggak apa-apa, makasih ya Ibu. ketangguhan mental itu satu hal yang kita perlu punya Bapak Ibu gitu ya. Tidak terlihat tapi bisa kita jalani gitu ya. Ada satu hal Bapak Ibu yang saya pribadi banyak belajar dari Bu Reta. Yaitu apa? Setiap di masa-masanya Bu Reta selalu ada teman yang mendampinginya. Kalau orang bisa didampingi oleh teman-teman baik, berarti beliau orang baik. Amin ya Tuhan. Ya kan? Nah, berarti modal menjadi berhasil adalah jadi orang baik dulu, Bapak Ibu. Gitu ya. Kita tepuk tangan sekali lagi buat SM Reta. Nah, Bu Reta, pertanyaan terakhir di sesi ini kan? Enggak, ya. Di morning meeting sekarang gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru nih, misalnya mereka mau menjalankan Kowei gitu ya. Kira-kira apa pesan Ibu buat teman-teman supaya mereka bisa punya ketangguhan mental seperti Ibu, atau mereka bisa fight sampai akhirnya mereka bisa berhasil mewujudkan cita-citanya? Monggo Bu. Oke, jadi saya yakin kita semua punya proses kehidupan masing-masing ya. Pasang surutnya kita doang yang tahu. Yes. Ya enggak sih? Kita kadang cerita sama orang, belum tentu orang lain bisa bantu kita. Ya enggak? Tapi kalau saya selalu melihat semua Tuhan pasti kasih jalan, kasih kesempatan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa grab kesempatan itu atau tidak. Ya. Saya ditawarkan oleh Pak Sarwono saat itu adalah kesempatan saya saat itu, Yes. ya kan? Dan saya mau grab, biarpun saya nggak ngerti, saya mau jualannya kayak mana ini, gitu kan? Iya. Yang tadi jual asuransi, sekarang kita jualan barang begitu kan, gitu. Cuman ya bodoh-bodoh saya ikut, bahasanya gitu deh saat itu. Udah saya ngikut aja, karena saya yakin leader saya nggak bakal ninggalin saya saat Iya. itu. Yes. Udah, saya ambil kesempatan itu, dan setelah masa ini saya pun, saya dapat kesempatan lagi yang kedua, yaitu untuk naik SM.
Jadi suami saya nggak ada adalah bulan April, saya proses 5 bulan untuk naik SM. Saat itu sebetulnya suami saya sudah berpesan saat itu, jangan naik SM dulu ya sebelum punya HM 12. Oh. Karena kalau lu nggak punya 12 nggak ada duitnya, kata dia gitu. Oke. Tapi kembali lagi, saya punya teman-teman yang selalu menguatkan saya, itu tim saya. Jadi HM saya saat itu, pada saat suami saya nggak ada, totalnya dengan yang akhirnya promosi ada 6 HM saat itu. I see. 6 HM saya ini yang push saya untuk, lu punya kesempatan. Kembali lagi teman-teman, kesempatan ya. Ya. Lu punya kesempatan untuk maju SM. Angkanya dapat, syaratnya sudah dapat. I see. Ayo maju, biarpun saya bilang, tapi Roland bilang nanti. Kesempatan nggak datang 2 kali. Ya Bapak Ibu, akhirnya saya putusin, ya udah saya maju untuk SM. Dan puji Tuhan Oktober saya promosi SM. Iya, kita bareng-bareng ya Bu ya. Kita bareng-bareng sama-sama. Jadi maka saya bilang, kita semua proses kehidupan pasti ada pasang surutnya, Yes. tapi kita selalu dapat kesempatan baik dari yang atas. Tinggal mau ambil atau tidak. Yes. Timingnya pas itu pasti. Yes. Berikan tepuk tangan buat SM Bu Reta. Thank you Ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya selesai. Wah, siapa yang belajar banyak siang hari ini? Ada? Perjalanan hidup Bu Reta Orang nggak mau nanya. mantep ya, gitu ya. Saya pribadi kalau jalanin juga kayaknya belum tentu kuat dah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, thank you ya. hari ini kita akan belajar lagi dengan seorang wanita. Jadi hari ini temanya wanita sebetulnya, gitu ya. Tadi kita sudah belajar dari wanita tangguh Bu SM Reta, dan sekarang kita akan belajar lagi dari seorang GM wanita termuda di dunia, Bapak Ibu. Gitu ya. Mari kita langsung sambut saja GM Prita Desika. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Reta. Selamat pagi teman-teman. Gimana membara ya dengar cerita Bu Reta ya? Aduh, saya jadi belakang berebes mili loh. Belum tentu saya kalau di Bu Reta saya siap ya, tapi mau nggak mau teman-teman, kita harus menyiapkan mental kita ke depannya apa-apa harus sendiri, bener ya? Jadi kalau kita nggak siapin dari sekarang, coba kebayang kalau Bu Reta nggak ngambil tawaran dari Pasar Wonokowe. Kebayang kalau Bu Reta tidak merekrut teman-teman yang luar biasa, Karuci dan yang lain-lain ya kan. Jadi teman-teman, kita ubah takdir kita dari sekarang, kita setting dari sekarang. Kita nggak ada yang tahu 3 tahun ke depan, setuju ya? Saya juga sama suami, kadang kalau sebelum tidur, ya Allah terima kasih ini semua adalah titipan. Saya selalu begitu, semua titipan, suami saya titipan, harta titipan, jabatan titipan. Karena kita kalau udah nyiapin mental bahwa semua titipan, jadi kita enak gitu jalaninnya, ya kan? Ngerasanya tuh nggak rasa memiliki banget. Jadi Kareta sudah di titik dimana dia surrender, berserah, ya nggak? Yang tadinya merasa memiliki, ini kan ada suami gue kemana-mana. Akhirnya dia di titik dimana, ya Tuhan saya berserah. Akhirnya rezekinya bertubi-tubi. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Kareta dong. Keren banget ya, teman-teman. Ini kita berapa hari closing date Pak Ari? 2 hari lagi. Besok closing date ya teman-teman ya. Jam 12 siang teman-teman. Ada kesempatan untuk merubah hidup kita supaya bulan depan kita bisa dapat 10 juta, 20 juta, 100 juta. Masih ada waktu 1 hari ya teman-teman ya. Lumayan ya, pulang dari sini langsung WA-in teman-teman yang mau kita temuin ya kan. Langsung kita tanya sama leader, gue butuh motivasi, tolong dong tonjok gue dong ya kan. Kayak tadi di belakang Kak Rosleni, Bu Prita tolong cas saya Bu Prita. Datengin teman-teman ya. Kalau kita ngerasa lagi drop, kita ngerasa lagi kok sepertinya vibes kita yang tadinya lagi naik, tiba-tiba jadi turun, samperin leadernya ya. Kalau misalkan kita lagi ngerasa, aduh kok kayaknya berubah-berubah ya teman-teman, ingat nih garis bawahi, yang abadi adalah perubahan. Bareng-bareng, yang abadi adalah perubahan. Yang abadi adalah perubahan. Jadi kita kalau ngedapetin sesuatu hal yang menurut kita kok berubah ya, kok seperti ini ya, udah jalanin aja teman-teman. Di Kowe bukan mencari siapa orang yang paling banyak relasinya, bukan mencari orang siapa yang paling kaya, yang paling banyak duit, yang paling segalanya, enggak.
Di Kowe yang dicari apa? Siapa yang paling kuat? Bareng-bareng, siapa yang paling kuat? Yes, karena kalau kita sudah kuat, mental kita kuat teman-teman, mau kena info apa, badai apa, wah kita terus. Ya, kalau misalkan kita sudah dengar satu kabar yang kayaknya tidak sesuai hati kita dan keinginan kita, tiba-tiba malah kita ngomong sama leader, der, kayaknya gue nggak dicocok di Kowe der, mundur gue der. Ya, nggak dapet deh 8 miliar kayak Prita ya Pak Ari ya. Nggak dapet 2 miliar kayak Pak Ari. Sayang teman-teman. Ya, so teman-teman, mumpung kita sekarang masih yang kita pikirin hanyalah gimana caranya closingin orang, bener ya? Gimana caranya kein? Udah pada bisa kein belum? Belum, waduh. Yang keinin siapa nih? HM-nya nih jangan-jangan nih ya. Waduh, gak apa-apa. Belajar pelan-pelan ya teman-teman ya. Udah pada bisa ngerjain pendingan belum? Belum juga. Pantesan kemarin protes banget HM ya. Kerjaan HP ternyata kerjaan HM toh. Ya Tuhan. Silakan duduk Bu. Jadi udah pada ngerti ngupload dokumen belum ke aplikasi? Belum juga. Astagfirullahalazim. Belajar ya teman-teman ya. Sambil learning by doing. Sambil kita ketemu customer, belajar bahwa anggap bisnis ini adalah bisnis kita, ya, punya kita. Kita lagi punya uang nih, 2 miliar misalnya. Kita bangun ruko, semuanya pasti mau kita yang turun, bener ya? Anggap di Kowe adalah investasi kita. Kita punya uang 2 miliar, anggap ya. Kita mau dapetin omset 2 miliar, kita mau dapetin komisi 2 miliar kayak Pak Ari, ya kan? Caranya gimana? Kita yang turun, kita belajar. Kita yang ngerti aplikasi, ngerti cara ngerjain pendingan, ngerti ini, ngerti itu, segala macam semuanya. Halo Kowe. Teman-teman, jadikan Kowe adalah bisnis punya kita, bukan kita kerja sama leader kita. Setuju ya? Leader adalah perantara menurut saya, wasilah, orang yang ngasih, orang yang mungkin sebenarnya maksa nih, ayo dong lu jalan. Sebenarnya leader itu apa? Leader adalah jawaban dari doa kita, setuju ya? Kita doa ya Tuhan, hamba pengen punya uang banyak, pengen punya utang saya lunas. Tapi kalau nggak ada leader yang ngomel-ngomel, dapat nggak kita uang? Enggak. Saya juga makanya sampai sekarang saya berterima kasih sama orang yang ngerekrut saya, karena kalau tanpa dia WA-in saya sehari 3 kali, ya kan, ngomelin saya, Prita gue pengen elu, Prita gue pengen elu, sampai ngomong begitu, mungkin saya nggak ada di sini. Teman-teman butuh orang yang kita anggap terasa menyebalkan. Lu mah WA gue kalau ada maunya, nggak apa-apa. Kita perlu orang seperti itu. Tujuannya apa? Itulah yang ditugaskan untuk mencut kita supaya hidup kita jauh lebih baik. Setuju ya teman-teman ya? Orang-orang itulah yang disuruh nih, lu sudah merekrut dia. Ayo dong tanggung jawab, bikin dia jadi. Bangun dia, ya kan? Utang-utangnya bantuin lunasin. Ayo, dia udah tergerak nih. Tapi kitanya diblokir leadernya. Muntaber. Diajakin ketemu. Ayo ketemu, aduh gue ada acara, tiap diajakin, aduh gue mau jemput anak, diajakin lagi, aduh gue wisuda anak, buset, anaknya banyak ya. Teman-teman, morning meeting ini ada bukan buat saya, bukan buat leader, tapi buat teman-teman semua. Coefficient Fair ada bukan buat saya, bukan buat leader. Ini sukarela kita ya, tapi buat teman-teman. Teman-teman yang di online yang menyempatkan waktu untuk hadir gitu ya, 2 jam ngeliatin acara ini. Acara ini spesial buat teman-teman. Karena apa? Nantinya kita yang akan bikin acara seperti ini. Nanti teman-teman akan di posisi Pak Ari, akan di posisi saya, Kareta, Pak Sarwono, akan di posisi di mana gimana caranya bisnis gue bisa autopilot. Gimana caranya gue bikin sistem yang dia bisa kerja sendiri dan terus menerus. Nanti teman-teman akan seperti itu. Jadi kita biasakan kalau ada morning meeting, palingnya sedetik, 10 menit, 15 menit kalau lagi sibuk, hadir. Karena ada 1 atau 2 kalimat itu yang mengubah hidup kita loh, beneran. Saya adalah tipikal sebenarnya yang nggak suka sebenarnya di keramaian, jujur. Setiap di keramaian kepala saya pusing, ya kan. Saya suka menyendiri, tapi saat saya di Kowe, saya selalu berusaha untuk paling gak datang. Prit, lu saat nggak 2 jam semua lu cerna, tapi ada 10 menit kata-kata yang bakalan nampar lu dan itu bakal ngubah hidup lu. Yes, dan saya lakuin itu sampai sekarang. Ya, jadi teman-teman, karena besok adalah closing date terakhir, saya berharap
kita bisa maksimal ya, 1 hari lagi. Kemarin kita sudah 3.000, besok mau berapa? 4.000, 1.000 Pak Ari, bener ya Pak Ari ya? Harus sih, tadi saya teror Pak Ari ya, 4.000. Kalau bisa besok lebih teman-teman, go to the extra mile. Kita harus punya target yang hari ini berapa? 5 closingan, hari ini, bulan ini 10 closingan, bulan depan harus 15. Naik terus, naik terus. Bulan ini berapa orang yang kita bantu di Kowe? 10 orang, bulan depan 20 orang, bulan depannya lagi 50 orang. Kalau saya waktu pertama kali masuk di Kowe, doa saya apa? Ya Tuhan, kalau ternyata Kowe adalah bisnis yang mampu merubah hidup saya, tolong pelongin hati saya. Yang kedua, ya Tuhan, kalau ternyata Kowe adalah bisnis yang mampu membuat saya mengajak dan sedekah ke 1.000 orang. Doa saya dari HP udah 1.000 orang loh teman-teman. Kejadian sekarang. 1.000 rekrutmen, 1.000 aktif HP. Teman-teman kalau punya doa harus besar ya. Harus banyak gitu loh, manfaatnya juga harus banyak. Jadi supaya langkah kita nggak berat. Oke, sekian dari Prita, Pak Ari, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat GM Ibu Prita Desika. Wah. Hari ini kita belajar dari para wanita-wanita tangguh ya Bapak Ibu ya. Dan kami menantikan cerita-cerita Bapak Ibu. Dan morning meeting pagi hari ini kita tutup dengan yel-yel gitu ya. Mari kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita berdiri bersama ya Bapak Ibu ya. Kita beryel-yel dulu. Bu Yati, saya juga dipoto Bu Yati. Oke, Bapak Ibu yel-yelnya sederhana sekali. Nanti saya akan bilang, siapa kita? Bapak Ibu jawabnya, Kowe Indonesia. Bener ya? Kowe Indonesia ya? Betul ya? Iya. Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. Lalu habis itu saya bilang, New Vision, Bapak Ibu jawab, 5.000 unit, bisa. Oke ya? Agak norak nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Ya, diikuti aja ya. Oke ya? Siap ya Bapak Ibu ya? 1, 2, 3. Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. Siapa kita? Kowe Indonesia. New Vision 5.000 unit. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan ngobrol.